Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan project pathway pengembangan website lelang atau auction secara online. Dengan saya Marsal Manurung dengan NIM 11S23021 dari program studi S1 Informatika Angkatan 2023. Mengapa saya memiliki aplikasi lelang? Karena pasar online itu semakin berkembang dan sistem lelang online menjadi cara yang efektif bagi individu dan perusahaan untuk membeli dan menjual barang secara kompetitif. Jadi tujuannya itu untuk membuat suatu platform yang memudahkan pengguna untuk membuat lelang, memberikan tawaran, atau mengelola lelang secara efisien. Base URL di sini tuh saya menggunakan API dari Bang Abdul yang https open.com.org.api.v1. Jadi API ini tuh mendukung semua fitur yang ada di website saya. Keamanan dan autentikasi itu jadi keamanan dan autentifikasi di sini tuh menggunakan JWT, JSON Web Token, untuk mengontektikasi pengguna yang berinteraksi dengan API. Overview fitur website yang saya punya itu pertama itu ada add new action. Jadi pada add new action ini kita menambahkan lelang baru menggunakan endpoints auction. Jadi pengguna itu dapat mengisi informasi seperti judul, deskripsi, eh, bid awal, close ad ini tanggal penutupan lelang dan gambar sampel lelang atau covernya. Selanjutnya ada change cover auction itu untuk mengganti gambar sampel lelang dengan tidak mengubah deskripsi pada lelang ini. Jadi kita hanya butuh untuk mengubah covernya doang. Selanjutnya ada get all auction ini tuh menampilkan semua lelang yang tersedia di platform dengan berbagai fitur. Contohnya ini ada fitur semua, fitur dibuka, ditutup, atau lelang saya. Selanjutnya ada detail auction. Jadi detail auction ini kayak menggunakan endpoint get auction ID. Jadi endpoint ini tuh memberikan informasi lengkap tentang lelang termasuk ada di sini tawaran tertinggi, ada juga tambah tawaran, ada juga eh, kapan lelang ditutup dan lain-lain. Ada delete auction, jadi jika pemilik lelang memutuskan untuk menghapus lelang, mereka itu dapat menggunakan endpoint dengan delete auction ID. Jadi ini tuh hanya dapat dilakukan oleh pemilik lelang atau admin atau siapa yang login di sini. Ada add bid, jadi add bid ini tuh untuk menambahkan tawaran. Jadi di sini tuh menggunakan endpoint post action ID bids. Jadi pengguna itu dapat memasukkan tawaran yang lebih tinggi dari tawaran tertinggi saat ini. Contohnya, kalau di sini tuh udah tawaran tertinggi 755, berarti kita menambah tawarannya itu akan otomatis 756 atau yang lain. Ada delete bid. Kalau tadi ada add bid, berarti ada delete bid atau menghapus tawaran mereka. Selanjutnya ada front end integrasi. Jadi semua fitur API ini terintegrasi langsung dengan front end yang saya buat. Jadi pengguna itu dapat dengan mudah menambah, mengedit, atau menghapus barang lelang. Jadi proses ini menggunakan teknologi seperti React.js dan Axios untuk mengirim permintaan ke server dan menampilkan hasil secara langsung. Jadi selanjutnya ada demo. Demonya itu pertama itu pastinya kita pengguna akan membuat lelang baru, pengguna akan menambahkan tawaran dan lelang akan ditutup dengan tawaran tertinggi yang diterima. Berikut adalah demonya. Oke, jadi ini adalah website yang udah saya buat. Pertama itu ada fitur login. Jadi kalau kita belum punya akun, kita akan mendaftarnya di sini dengan ada nama, memasukkan nama, email, dan password. Jadi ketika kita sudah mendaftarkannya, kita akan segera masuk ke login. Saya sudah mempunyai akun saya. Oke, setelah kita klik barang, kita akan terhubung ke halaman utama. Halaman utama ini adalah yang udah saya jelaskan di sebelumnya. Jadi ini ada auctions. Auction ini berisi semua daftar lelang. Ada users. Users ini karena kami mempunyai API yang sama dengan orang lain, jadi ada daftar pengguna yang udah menggunakan API ini. Ada Coconut, Marshall M, Bunga Rija, Ridho Pak Pahan, ada Dodo, Elkana, Ruth Manurung, dan lain-lain. Terus ada juga profile. Profile ini siapa yang memasukkan
akun. Jadi contohnya saya kan memasukkan tadi kan, saya memasukkan akun Marshall M, ada marshall@gmail.com, ada. Jadi di sini saya bisa mengganti password. Saya hanya mengetik password lama dan password baru, kemudian saya bisa mengubahnya. Kemudian saya logout dengan password baru yang sudah saya buat tadi. Oke, jadi di sini ada profil saya dan tombol logout. Jadi di sini juga saya punya fitur cari judul dan reset. Reset ini kalau atau aplikasi atau websitenya itu nge-lag. Di sini juga ada buat lelang baru. Contohnya kalau kita mau membuat lelang, kita mau melelang gambar. Gambar deskripsinya gambar yang indah. Kalau kita ngebitnya itu contohnya dari 2 dengan tanggal 22 jam 10:23, kita memilih gambarnya. Contohnya kita mau melelang gambar ini UGM. Kita akan menambah lelang. Jadi ketika kita menambah lelang, dia akan berhasil menambahkan lelang. Jadi ketika kita buka lelang saya, ini lelang saya itu adalah lelang yang semua lelang yang udah saya buat. Jadi ini adalah lelang saya. Jadi em, ada edit lelang. Edit lelang seperti tadi ada ubah cover, simpan perubahan. Terus ada juga menghapus. Misalnya kalau ini kita hapus, dia akan menghapus sendiri. Di sini ada lelang yang udah dibuka, lelang yang udah ditutup, dan lelang saya. Kemudian tadi kan ada juga fitur nambah bit kan, add bit. Jadi saya bisa menambah bit. Contohnya, ini kan tawaran, ini yang lelang teman saya. Ini kan tawaran tertingginya 2 kan. Kalau saya membuat ini, otomatis akan ketiga. Kenapa? Karena tawaran tertingginya itu 2. Kita nggak boleh melelang di tawaran lebih rendah dari 2. Jadi kita akan menambah tawaran, berhasil memberi tawaran pada lelang, dan dia akan keluar. Yang ini tadi kita lelangkan roti. Nah, dibuat pada tanggal 12 bulan 10 2025. Jadi gitu. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan yang udah saya buat. Jadi untuk kesimpulannya itu, jadi aplikasi ini tuh memberikan pengalaman lelang yang intuitif dan mudah diakses. Dengan API yang kuat, pengguna itu dapat membuat, mengelola, dan berpartisipasi dalam lelang dengan lancar. Jadi saya percaya bahwa aplikasi ini dapat meningkatkan pengalaman lelang online dan memberikan kemudahan bagi pengguna dan pemilik lelang atau adminnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.